Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfred Barsya dari kelas 12 IPS 6. Jadi saya akan mempresentasikan materi perpajakan untuk pengayaan ekonomi semester 4. Yang pertama ada definisi perpajakan. Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu ada jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan individu atau badan usaha. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai, yaitu pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa. Kita ada pajak bumi dan bangunan, yaitu pajak yang dikenakan atas pemilihan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Selanjutnya ada bea materai, yaitu pajak yang dikenakan atas dokumen resmi atau transaksi tertentu. Selanjutnya ada pengaruh pajak terhadap ekonomi. Yang pertama ada pengaruh positif, yaitu mendapatkan pendapatan atau pembiayaan kegiatan pemerintahan. Selanjutnya memperlancar roda perekonomian dengan ada restribusi pendapatan. Dan terakhir mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Adapun pengaruh negatifnya, peningkatan biaya hidup bagi masyarakat, potensi terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan pajak, pembebanan pajak yang berat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada tata cara pembayaran pajak. Yang pertama, pengumpulan data. Wajib pajak mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Yang kedua, perhitungan pelaporan. Wajib pajak menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan aturan dan tarif yang berlaku, serta melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, pembayaran setelah melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak melakukan pembayaran jika sesuai dengan cara yang ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya ada peran Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola dan melaksanakan kebijakan perpajakan di Indonesia. DJP memiliki peran penting dalam mengumpulkan penerimaan negara dan memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya ada kebijakan pajak terkini. Kebijakannya, pembaharuan sistem perpajakan, pemangkasan tarif pajak, perluasan basis pajak. Tujuannya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengumpulan pajak serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan insentif kepada wajib pajak, meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan membantu mengatasi masalah ketimpangan ekonomi. Selanjutnya ada fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Merupakan pajak yang bersumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana kekas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Pengeluaran tersebut sehingga fungsi pajak sebagai anggaran atau budgeter. Di Indonesia sendiri, pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar. Jika dilihat dalam APBN tahun 2017, kontribusi pajak sebesar 1,283,6 triliun atau secara 83%. Kedua, fungsi mengatur. Fungsi reguler. Fungsi mengatur antara lain A. Memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misal pajak pertumbuhan nilai PPN. Pajak digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak digunakan untuk mendorong ekspor, misal pajak barang ekspor 0%. Untuk menarik dan mengatur investasi, modal, dan proyek produktif. Kesimpulannya, perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat guna dan efektif dalam mengelola perpajakan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah meningkatkan literasi perpajakan masyarakat, melakukan sosialisasi kebijakan perpajakan terkini, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap